Bagian Sastra, Majalah Nusantara dari Jogja untuk Indonesia, edisi November-Desember 2013. Di bak Yogya dalam selarik sastra perempuan. Perempuan merupakan bagian dari realitas sosial yang senantiasa terpinggirkan, seringkali menjadi bahan kekerasan yang terbahasakan dalam produk kekuasaan. Narasi perempuan disubordinatkan oleh kekuatan tertentu yang memiliki kepentingan terhadap citra perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, perempuan secara jelas dicirikan warga kelas 2. Perempuan selalu menjadi manusia-manusia yang kalah dengan realitas sosial di sekitarnya. Novel Perempuan Jogja karya Ahmad Munib sesungguhnya meneropong keadaan ini di tengah masyarakat kita. Perempuan yang tidak berdaya harus berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Jelas sekali digambarkan dalam novel ini. Perempuan belia, Poppy, harus menghidupi keluarganya melalui praktek prostitusi. Dapur yang setiap hari harus mengepul, memberi makan keluarga menjadi taruhan hidup di tengah kondisi himpitan ekonomi. Dia tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari kerja layak. Maka jalan satu-satunya, harga diri harus dikorbankan. Praktik prostitusi bukan hal baru bagi masyarakat kita. Kisah seperti ini merupakan cerminan realitas kemiskinan penduduk negeri ini. Perempuan yang menjajakan dirinya untuk memperoleh uang diperhalus dengan ungkapan wanita tunasusila, WTS. Di samping itu, novel ini menceritakan Poppy harus menghabiskan masa remajanya pada kehidupan malam Yogyakarta. Gadis ini terpaksa merelakan madu keperawanannya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Memang miris ketika harus merelakannya, tapi apa boleh buat, itulah dunia malam yang digelutinya demi mencukupi kebutuhannya. Penyesalan hanya ada bagi perempuan yang memiliki pilihan untuk memperbaiki nasibnya di tengah lumpur dan dosa. Jerit hati tetap menyisahkan pertanyaan sampai kapan dia akan begini membawa aib. Mungkinkah ada laki-laki yang mau menerima sebagaimana adanya dia saat ini? Rangkaian pertanyaan yang melintas di pikiran Poppy di tengah keramaian Malioboro memudar bersamaan dengan makhluk liar malam segera menjajal selimut pagi. Ungkapan-ungkapan ini ialah sebagian potret yang dibeberkan penulis dalam karyanya. Selain itu, ada dua sisi persinggungan yang coba disampaikan novel ini. Sisi yang pertama melihat perempuan digambarkan korban dari sadisme seksualitas. Jadi ekspresi seksual merupakan titik terdekat dari pemenuhan hasrat dan rasa sakit. Perempuan menjadi pelampiasan kelemahan hasrat seksual manusia yang bernama laki-laki. Nafsu purbawi yang tak dapat ditaklukkan harus dilampiaskan dengan perilaku yang menyimpan dari norma yang ada. Dan yang kedua, lemahnya perlindungan sosial terhadap perempuan atas kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam novel yang berbeda, Ahmad Munib kembali bercerita getirnya hidup seorang perempuan. Hampir serupa dengan novel sebelumnya, Merpati Biru mengisahkan perempuan yang seringkali harus berada di antara dilema nurani, baik dan buruk. Di samping itu, penuturan novel ini berhasil mengungkapkan kepada kita betapa dunia pendidikan tidak jauh dari bau seks liar atau profesional. Padahal dunia pendidikan merupakan bagian institusi moral yang mengarahkan manusia menjadi beradab. Dalam tugas ini, beberapa oknum justru memanfaatkan institusi pendidikan sebagai ladang praktek prostitusi atau sekedar memanfaatkan pengaruhnya terhadap para korbannya demi keuntungan pribadi. Petualangan lain yang kembali mengangkat latar Yogyakarta yaitu sebuah novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan. Di dalam novel ini, penulis menelusuri ratapan suara perempuan di antara perselingkuhan agama, kekuasaan, dan uang. Novel ini menyentak kesadaran keagamaan kita betapa dunia perempuan begitu kelam dan berliku-liku dengan semua kisah di baliknya. Seorang Nida Kirani, aktivis mahasiswi Islam, harus terjerumus ke lembah praktek seks bebas hingga prostitusi komersil
melalui Garmo yang juga dosennya sendiri. Dari gerakan Islam radikal hingga perempuan lacur dijalaninya. Ironis, ketika pada awalnya ia adalah pembela paling gigih di jalan Tuhan, namun pada akhirnya ia menjadi yang paling hina dan nista di hadapan manusia-manusia. Alhasil, iman yang belum teruji bukan iman sesungguhnya. Demikian kata tokoh Nida Kirani di dalam novel ini. Serangkaian makna di atas menggambarkan perempuan yang melacur diri, baginya kata cinta terlalu ideal untuk dimiliki. Tentunya hidup sekedar sesop nasi dan bertahan dari rasa lapar. Cinta hanya misteri hati bagi perempuan yang dibuai rayon manis dengan sedikit bungkusan metafora bahasa. Seperti yang diungkapkan Ken, tokoh dalam novel Merpati Biru. Rayonnya saja yang manis, tapi kenyataannya nol besar. Betapa, saya ulangi, banyak tempat menjadi saksi janji Zulkifli, Trawulan, Tretes, Pasir Putih, Selekte, dan Batu, dan tempat-tempat lainnya di Jawa Timur. Namun janji-janji itu palsu. Ketika Sul tidak bisa menolak orang tuanya, atau memang cinta Sul memang tidak cukup besar. Bisa jadi. Ahmad Munib, 2012, halaman 49. Dalam hal ini, seorang filsuf Iran, Murtada Mutahari, mengungkapkan bahwa laki-laki adalah tawanan hawa nafsunya, sedangkan perempuan adalah tawanan kasih dan rasa sayangnya. Maka perempuan sedemikian mudah terbuai oleh kata-kata yang menyentuh hatinya. Ada banyak alasan mengapa para perempuan menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Beberapa alasan diantaranya bisa jadi karena atas dasar sekedar fantasi cinta. Faktor lifestyle, yakni sebagai bentuk ekspresi diri, tekanan ekonomi keluarga, dan keberadaan kuasa pihak tertentu untuk memanfaatkan perempuan menjadi objek seks. Sekelumit alasan ini kemudian menjadi simpul dari alur dan drama dari kisah-kisah yang kerap kali digarap menjadi karya oleh seorang novelis. Mereka hendak mengungkap tabir dan imajinasi liar pembaca. Terkait ini, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia merupakan binatang seksualitas. Dasar psikoanalisis Sigmund Freud dijelaskan dalam konsep id, ego, dan superego. Ketiga hal ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Bagi Freud, alam bawah sadar id, manusia sepenuhnya didorong oleh libido seksual semata. Perilaku perempuan pun tidak lepas dari hal ini. Namun Freud gagal memahami perempuan secara utuh. Seperti pada ungkapannya sendiri bahwa hati perempuan merupakan misteri yang lebih dalam dari samudra. Sejak dahulu, jejak karya sastra yang menguat unsur seksualitas diwariskan dalam karya seperti Serat Gatoloco, Centini, Darmo Gandul, Pararaton, Baratayuda, Sumana Sangka, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, dan Kisah Roro Mendut, Hatip Abdul Qadir, 2007, halaman 216. Tak habisnya di era sekarang kisah-kisah serupa dalam bentuk karya sastra lebih berani dan vulgar. Metafora seksualitas disajikan sedemikian detailnya. Novelis Freddy S. merupakan salah satu maestro dari karya penggugah selera imajinatif ini. Karya sastra berupa novel lebih liar, mengungkapkan kegamangan seksualitas di ruang publik yang dianggap tabu. Seksualitas yang diumbar dianggap aib dan jauh dari norma kesusilaan. Di sisi lain, sakralitas dunia seks menjadi otoritas keagamaan untuk menjaga ketelanjangan hanya milik yang sah bagi institusi pernikahan. Pada akhirnya, novel hanya merupakan karya fiksi yang menjama realitas kehidupan kita. Terkadang novel-novel seperti ini memunculkan perdebatan, rasa ingin tahu, sedih, cemooh, atau sekedar petua moral yang mendiskreditkan bagi penulis. Apapun itu, sisi lain Yogyakarta berhasil disajikan kepada pembaca melalui sebuah karya sastra lembut, memikat hati, sekaligus memberi kengerian atau rasa ingin coba-coba bagi pemuas hasrat. Sebuah karya hanya menuturkan tapi tidak menggurui pembaca. Begitulah realitas Yogyakarta dalam cerita novel.